Baik, selamat pagi. Salam. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktek mengajar, dan sebelumnya yang saya hormati Bapak Ibu dosen penyelenggara LKPD IKN Tarutung, yang saya hormati Ibu fasilitator dalam hal ini Ibu Risma Simorangkir, yang saya hormati rekan-rekan dan kawan-kawan penyelenggara dan seluruh mahasiswa kelompok 29. Pada kesempatan ini izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Desperius Gula, UPTD SD Negeri 071095 Kagambe, LKPD IKN Tarutung, pada pembelajaran kelas 5 dengan materi keluarga adalah yang pertama dan utama aku belajar. Demikian perkenalan singkat ini. Saya ucapkan terima kasih. Shalom. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar, dan sebelumnya kita akan berdoa. Yang telah Bapak utus tadi silakan pimpin kita di dalam doa. Halo teman-teman. Halo. Masih ada semangat? Mari kita bernyanyi Simon Petrus 3 ya. Simon Petrus Maria Maria Amin. Teman-teman, mari kita bernyanyi apa kabar 3 ya. Mari bergembira, tepuk tangan, berikan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 cari yang lain. Baik, terima kasih buat anak kami, silakan duduk kembali. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya akan mengabsen kita. Ardiana Arya Cahaya Gula, Hadir. Asori Gula, Hadir. Auliadini Azai, Hadir. Rutfa Masih, Rilin Gracila Gula, Elvin Gula, Simon Gula. Baik, terima kasih. Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai pendidikan agama Kristen. Pada kesempatan ini dengan materi kita adalah keluarga adalah pertama dan utama aku belajar. Adapun yang menjadi profil Pancasila dalam pembelajaran kita ini, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, mandiri, berakhlak kritis, dan gotong royong. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adik-adik, yaitu satu, peserta didik menjelaskan pengertian keluarga. Yang kedua, peserta didik mampu memahami peran keluarga dalam kehidupan sehari-hari, serta anak-anak kami bisa mampu mendefinisikan istilah keluarga inti atau keluarga besar.
Jadi keluarga dalam hal ini bisa kita artikan bahwa keluarga itu adalah sebuah persekutuan yang terikat oleh ikatan darah atau perkawinan dan tinggal dalam sebuah rumah. Ya, salah satu peran keluarga adalah sebagai ibu berperan untuk mengelola keuangan, berperan untuk menyediakan segala apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Untuk itu adik-adik, supaya lebih kita memahami dan mengerti apa yang menjadi materi kita pagi hari ini tentang keluarga adalah pertama dan utama aku belajar. Marilah kita melihat sebuah video pada pagi hari ini sebagai rangsangan kepada kita untuk memahami apa itu keluarga. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita pembelajaran pendidikan agama Kristen dari Budi Pekerti kelas 5. Pelajaran pertama, keluarga adalah tempat pertama dan utama aku belajar. Cara pembelajaran memahami Allah pencipta berkarya dalam kehidupan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tujuan kita mempelajari pembelajaran ini adalah satu, untuk menjelaskan alasan bersyukur untuk keluarga pemberian Allah. Dua, mendapatkan hal-hal yang dapat dipelajari dari keluarga. Ketiga, membuat karya kreatif sebagai tanda terima kasih atas keluarga pemberian Allah. Kita belajar tentang pengertian keluarga. Keluarga adalah maksud dengan keluarga besar terdiri dari kakek, nenek, ayah, ibu, paman, ibu, dan anak-anaknya. Kita masuk pada penjelasan pengertian belajar. Belajar adalah perubahan pikiran dan perasaan dan perilaku atau tindakan hidup. Belajar adalah mengubah kualitas diri menjadi lebih baik. Yang dimaksud dengan belajar bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi untuk menyangkut sikap hidup. Bagaimana hukum Taurat kelima? Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Ulangan 5 ayat 16. Dari pembelajaran ini kita ambil kesimpulan, keluarga adalah tempat belajar dan utama kita mulai belajar dan mendengarkan pengajaran orang tua. Pelajaran yang dapat diambil dari keluarga yaitu sopan santun, etika, kasih. Kita bersyukur Tuhan. Baik, jadi setelah kita menonton video ini adik-adik, tentu kita itu sudah memahami dan sudah mengerti apa itu keluarga. Ya, apa itu keluarga? Sehingga anak-anak kami dibekali dengan mengerti dan memahami itu keluarga. Jadi sebelum kita lanjutkan, saya tanya dulu sama anak-anak kami setelah memutar video ini, apa yang menjadi pengalaman kita, apa yang kita pahami. Saya tanya kepada Asori, apa yang sudah kamu dapatkan dari pembelajaran atau dari video yang barusan kita tonton pada kesempatan ini? Ya, salah satu peran ibu itu dalam keluarga apa sih? Iya, mengasuh dan merawat anak-anak. Oke, saya tanya sekali lagi, satu orang lagi sama dari video yang kamu lihat tadi, apa yang kamu bisa tangkap atau bisa kamu temukan dalam video itu? Ya, salah satunya bahwa ibu itu sangat berperan dan sangat berkompeten dalam mengurus keluarga. Baik, supaya kita lebih paham lagi, mari kita akan adakan sebuah diskusi kelompok supaya lebih kita paham dan mengerti apa itu keluarga. Jadi kita akan diskusi, saya kasih waktu kepada anak-anak kami selama 5 menit.
silakan. Lupa mau buka lagi kan? Yang 30 saja. Baik, sudah siap anak-anakku? Baik, jadi karena sudah siap kita akan lanjutkan. Kita adakan presentasi kita pada kesempatan ini. Dan sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada anak kami. Saya tanya kepada Nela. Ya, Nela, apa saja peran keluarga dalam kehidupan sehari-harimu? Sesuai dengan yang kita pelajari tadi, apa peran keluarga dalam kehidupanmu sehari-hari? Peran keluarga dalam kehidupan sehari-harimu apa sih? Ya, bisa kamu jelaskan sedikit? Ya, sebagai penolong dan perlindungan. Oke. Saya tanya sama si Asori. Mana Asori? Ya. Menurut kamu dari yang kita lihat dan ada diskusi itu, mengapa pentingnya keluarga dalam keberhasilanmu dalam hal belajar? Mengapa pentingnya keluarga dalam keberhasilanmu dalam hal belajar? Memberikan semangat bagi anak-anak mereka supaya dapat belajar dengan sama dan kondusif. Iya, bagus. Dengan adanya keluarga, maka ada yang memberi kita semangat. Baik, sebelum kita dulu mulai kita terus semangat dulu. Oke, berdiri semua biar kita lebih semangat. Oke, kita agak kaku sedikit kita supaya kita semangat. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Baik, setelah kita semangat dan telah melakukan diskusi, kita akan melakukan presentase dari hasil kelompok kita. Saya utus kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Situ aja, silakan. Ya, silakan. Dalam Amsal 1 ayat 8 yang kami temukan adalah didikan kedua orang tua. 2. Dalam Amsal 22 ayat 6, orang tua harus menjadi teladan bagi kami sebagai anak-anak mereka. 3. Dalam Amsal pasal 6 ayat 4, memberikan semangat bagi anak-anak mereka supaya dapat belajar dengan sama dan kondusif. Baik,
dari hasil kelompok mereka ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan yang bertanya. Silakan mau bertanya. Dari kelompok 4. Ya, silakan. Mengapa mesti ibu yang sangat berperan dalam mengurus rumah tangga? Ya, pertanyaan mereka, mengapa mesti ibu yang sangat berperan dalam mengurus rumah tangga? Silakan kelompok 1 memberi tanggapan. Karena ibu itu lebih fokus merawat dan mengurus rumah tangga dibandingkan dengan anak. Ya, jawabannya karena ibu itu lebih fokus mengurus rumah tangga, contohnya merawat anak dibandingkan dengan sang bapak. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Oke, kalau tidak ada yang bertanya maka saya akan mengumpulkan hasil diskusi kita pada kesempatan ini. Jadi setelah kita diskusi, adik-adik, tentu kita itu sudah memahami bagaimana pentingnya keluarga dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari tadi, ibu itu sangat berperan merawat, mengurus rumah tangga. Sedangkan ayah itu sangat berperan dalam mencari nafkah hidup kita, melindungi kita, menolong kita. Jadi itu adalah peran seorang ayah di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga. Baik, jadi tentu kita dalam kegiatan ini atau dalam memahami lebih dalam lagi semua keluarga itu. Ya, keluarga itu terbagi dua, yaitu keluarga inti dan keluarga besar. Ya, seperti yang baru saja kita lihat dalam media pembelajaran kita melalui video tadi, bahwa keluarga besar itu terdiri dari ayah, nenek, kakek, paman, bibi, kakak, abang dan adik. Itu tergolong adalah keluarga besar. Sedangkan keluarga kecil itu terdiri dari siapa? Iya, bagus. Keluarga inti itu terdiri dari ayah, ibu, abang, kakak dan adik. Itu adalah keluarga inti. Jadi adik-adik yang saya cintai dan kasihi, supaya lebih kita memahami lagi bagaimana yang namanya keluarga itu, maka saya akan membagikan kepada kita sebuah tugas kita pada pemeriksaan ini, yaitu lembaran kerja atau disebut dengan LKPD. LKPD itu adalah lembaran kerja peserta didik. Jadi Bapak akan membagikan per kelompok apa yang menjadi pemahaman kita lebih dalam untuk mengerti dan memahami itu keluarga atau tempat pertama dan aku belajar tentang keluarga. Oke, silakan diskusikan kepada teman-teman kalian supaya kita itu lebih dalam memahami, mengerti materi kita pada siang ini atau pada pagi hari ini tentang keluarga adalah pertama dan utama saya.
Sudah? Sudah? Sudah siap? Baik, jadi karena sudah siap diskusi kita, maka Bapak akan mengajak kita bersama untuk merumuskan. Ya, untuk merumuskan sekali lagi, Bapak akan mengajak kita bersama untuk merumuskan, mengambil kesimpulan daripada materi kita pada pagi hari ini. Jadi saya akan melemparkan sebuah pertanyaan kepada Asori dulu. Menurut kamu, kesimpulan yang kamu bisa pahami bahwa keluarga itu tempat kamu belajar? Menurut kamu yang bisa kamu simpulkan bahwa keluarga itu adalah tempat utama kamu belajar? Gimana menurut kamu? Ya, karena keluarga itu menurut kelompok 1 sebagai pendukung di dalam keluarga adalah dalam hal yang belajar. Baik, ada yang memberitakan apa di sini, Made? Menurut kamu kenapa keluarga itu adalah tempat pertama dan utama kamu belajar? Iya, karena keluarga itu kata si kelompok 4 adalah salah satu yang memberi motivasi, memberi semangat dan menyediakan apa yang dia butuhkan dalam hal belajar. Oke, jadi Bapak simpulkan bahwa keluarga itu adalah tempat pertama dan utama kita belajar adalah karena keluarga itu adalah fondasi utama. Ya, sekali lagi, bahwa keluarga itu adalah fondasi utama bagi pendidikan. Ya, bagi pendidikan dan untuk perkembangan individu atau anak-anak kami. Ya, sekali lagi bisa kita ambil kesimpulan bahwa keluarga itu adalah fondasi utama dalam pendidikan anak. Ya, fondasi utama dalam pendidikan anak dalam perkembangannya di kemudian hari. Ya, apa perkembangannya? Contohnya, anak itu dari yang tidak tahu menjadi tahu. Oke, jadi kesimpulannya bahwa keluarga itu adalah fondasi utama dalam pendidikan dan perkembangan peserta perkembangan Anda. Ya, jadi keluarga itu, di lingkungan keluarga bisa peserta didik belajar banyak hal. Nilai-nilai moral, nilai sosial, keterampilan hidup, dan yang bertanggung jawab serta penuh kasih. Jadi dalam keluarga itu bisa kita belajar tentang nilai moral, bisa belajar kita tentang nilai kasih, bisa kita belajar tentang nilai rasa tanggung jawab. Jadi adik-adik, setelah kita belajar dari awal dan sampai kita akhiri, maka saya akan bertanya kepada anak-anak kami sejauh mana yang Anda ketahui, sejauh mana pemahaman Anda tentang materi yang kita sampaikan ini. Jadi saya tanya kepada kita semua, anak-anak kami, sejauh mana pemahaman Anda dan mendefinisikan Anda dalam materi yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Baik, saya tanya dari kelompok 3. Siapa ketua kelompok Michael? Ya, saya tanya pada kelompok 3. Dalam keluarga yang menjadi tulang punggung untuk mencari nafkah siapa? Ayah. Ya. Jadi tulang punggung yang mencari nafkah itu yang bisa berperan siapa? Ayah. Ya, kelompok 3 menjawab adalah ayah.
Berarti sudah mengerti bahwa tugas saya adalah sebagai yang berperan penting dalam mencari nafkah. Oke, saya tanya pada kelompok 2. Kelompok 2 mana kelompok 2? Masih semangat? Kelompok 2 masih semangat? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, kelompok 2 saya bertanya, dalam keluarga yang sangat berperan mengurus rumah tangga itu siapa? Ya, ibu. Kenapa ibu sangat berperan mengurus rumah tangga? Iya, jawaban kelompok 2, karena ibu itu lebih fokus mengurus rumah tangga dibanding dengan ayah. Kita tepuk salut dulu, tepuk salut sama kelompok 2. 3, 2, iya. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, kita tanya, Bapak lagi tanya sama kelompok 3. Mana kelompok 3? Kelompok 4. Ya, saya tanya sama kelompok 4. Sama kelompok 4. Abang dan kakak berperan dalam keluarga adalah sebagai apa? Ya, membantu orang tua. Ya. Jadi peran kakak, peran adik, dan peran abang dalam keluarga itu adalah membantu orang tua. Jadi kita sebagai anak bukan hanya duduk. Ada tadi di materi kita, ada dari pembelajaran kita bahwa peran keluarga, anak, peran ibu, peran ayah. Oke, saya tanya terakhir kepada kelompok 1. Sebagai anak yang baik dalam keluarga, sebenarnya bertindak yang penurut. Jadi sebagai anak yang baik dalam keluarga, maka bersikap sebagai penurut. Baik, jadi kita telah memahami bersama, berarti kita sudah mengerti apa pentingnya keluarga itu dalam kehidupan kita dalam hal belajar. Baik, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini, dan Bapak akan memberikan tugas untuk kita bahas minggu depan. Silakan ambil pulpennya, silakan sediakan alat tulisnya. Kita akan menulis tugas kita untuk kegiatan kita minggu depan. Silakan sediakan pulpen sudah. Tugas pertama, tuliskan dan jelaskan perbedaan keluarga inti dengan keluarga besar. Nomor 2, coba ceritakan kembali peran ayah dan ibu dalam keluarga. Nomor 3, tuliskan dan ceritakan kembali peran anak dalam keluarga. Soal nomor 5, tuliskan dan jelaskan. Ya, tuliskan dan jelaskan kenapa keluarga itu dalam keberhasilanmu belajar. Oke, sudah siap semua. Jadi tugas kita itu kita serahkan minggu depan pada pertemuan berikut. Jadi pertemuan kita pada hari ini kita akhiri, dan saya akan memberi motivasi kepada anak-anak kami semuanya supaya anak-anak kami lebih giat, lebih belajar di rumah lagi, lebih giat lagi, menghormati orang tua, menyayangi orang tua. Karena di dalam Amsal 1 ayat 7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi sebagai wakil bumi di bumi ini adalah orang tua, maka kita harus menghormati orang.
Tuhan juga untuk mereka berkasih keseluruhan mereka mereka malas keturut mereka. Tuhan ini doakan kesehatan kepada kami mengucap syukur. Amin. Amin. Teman-teman, Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, demikian pertemuan kita. Anak-anak kami boleh keluar.